Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Made Mahadwi Pak Riputra, NPM 20203212121505. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu etika dalam bisnis. Isu etika dalam bisnis yakni kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki potensi yang kuat dan menciptakan value yang tinggi. Selain itu, setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari etika bisnisnya. Dan berbagai standar etika didapat dari adat sosial dan keyakinan pribadi yang mengakar mengenai hal-hal salah atau benar. Selain itu, keduanya mempunyai karakter yang berbeda dalam kubu yang berbeda mengenai suatu masalah. Baik, selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan bagaimana perusahaan menangani isu mengenai etika. Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Selain itu, dengan cara komiten yang besar dari pihak manajemen puncak untuk memperbaiki standar etika, berbagai kode etik tertulis yang dengan jelas menyampaikan harapan pihak manajemen, program untuk mengimplementasikan petunjuk etika, serta berbagai teknik untuk mementor ketaatan peran pihak manajemen dalam sebuah usaha. Selain itu, tidaklah cukup bagi para manajer untuk hanya tergantung pada kesadaran tiap orang. Orang tersebut harus disadarkan mengenai komitmen perusahaan terhadap etika di atas dan laba jangka pendek dan efisiennya. Sekian presentasi dari saya ucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Niputri Helena Mahaputri, NPM 20203212121514. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kejujuran dalam etika berbisnis. Prinsip kejujuran dalam etika berbisnis merupakan nilai yang paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis akan berhasil jika dikelola dengan prinsip kejujuran, baik terhadap karyawan, konsumen, para pemasok, dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis ini. Namun jika prinsip kejujuran terhadap diri sendiri ini mampu dijalankan oleh setiap manajer atau pengelola perusahaan, maka akan terjamin pengelolaan bisnis yang dijalankan dengan prinsip kejujuran terhadap pihak terkait. Baik, selanjutnya ada prinsip keadilan dalam etika berbisnis. Prinsip keadilan yang digunakan untuk mengukur bisnis menggunakan etika bisnis adalah keadilan bagi semua pihak yang berkaitan memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap keberhasilan bisnis. Para pihak ini terklasifikasi ke dalam stakeholder. Oleh karena itu, semua pihak ini harus mendapat akses positif dan sesuai dengan peran yang diberikan oleh masing-masing pihak ini pada bisnis. Semua pihak harus mendapat akses layak dari bisnis. Tolak ukur yang dipakai menentukan atau memberikan kelayakan ini sesuai dengan ukuran-ukuran umum yang telah diterima oleh masyarakat bisnis dan umum. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan harga yang layak bagi para konsumen, menyampaikan harga yang pantas bagi para pemasok bahan dan alat produksi, dan mendapatkan keuntungan yang wajar bagi pemilik perusahaan dan lain-lain. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Putongkamana Dewi, NPM 202032121507. Di sini saya akan menjelaskan yang C, yaitu membuat keputusan terkait isu etika. Pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan, yaitu etika berarti sistem nilai pribadi yang menentukan apa yang benar dan apa yang paling tepat menurut situasi tertentu. Menurut Matheson and Jackson, etika dibagi menjadi beberapa dimensi-dimensi konsekuensi. Yang pertama yaitu konsekuensi luas, alternatif ganda, akibat berbeda, konsekuensi tak pasti, dan efek personal. Yang pertama yaitu konsekuensi luas. Keputusan etika membawa konsekuensi yang luas terhadap lingkungan di sekitarnya. Misalnya, suatu perusahaan mempunyai masalah etika dalam kebersihan lingkungan, maka perusahaan tersebut akan dipindahkan ke tempat yang jauh, dan hal tersebut akan berpengaruh bagi karyawan, lingkungan sekitar, dan orang-orang yang berada di sekitar perusahaan tersebut.
Yang kedua yaitu alternatif ganda. Beragam alternatif sering terjadi pada situasi pengambilan keputusan dengan jalur di luar aturan. Sebagai contoh, memutuskan seberapa jauh keluasan dalam melayani karyawan tertentu dalam hal persoalan keluarga, sementara terhadap karyawan yang lain menggunakan aturan yang ada. Yang ketiga yaitu akibat berbeda. Keputusan-keputusan dengan dimensi-dimensi etika bisa menghasilkan akibat yang berbeda, yaitu positif dan negatif. Misalnya, mempertahankan pekerja beberapa karyawan di suatu pabrik dalam waktu yang relatif lama mungkin akan mengurangi peluang para karyawan lainnya untuk bekerja di pabrik itu. Di satu sisi, keputusan itu menguntungkan perusahaan, tetapi pihak karyawan yang dirugikan. Yang keempat yaitu ketidakpastian konsekuensi. Konsekuensi keputusan-keputusan bernuansa etika sering tidak diketahui secara tepat. Misalnya, pertimbangan penundaan promosi pada karyawan tertentu yang hanya berdasarkan pada gaya hidup dan kondisi keluarganya saja. Yang kelima yaitu efek personal. Keputusan-keputusan etika sering mempengaruhi kehidupan karyawan dan keluarganya. Misalnya, pemecatan terhadap karyawan, di samping membuat sedih si karyawan, juga akan membuat susah keluarganya. Misal yang lainnya, kalau para pelanggan asing tidak menginginkan dilayani oleh sales wanita, maka akan berpengaruh negatif pada masa depan karir sales tersebut. Selanjutnya yaitu nilai etika dan moral dalam pengambilan keputusan. Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan dihadapkan pada dilema etika dan moral. Keputusan yang diambil pimpinan tentunya akan menghasilkan dampak bagi orang lain. Idealnya, seorang pemimpin mempunyai integritas yang menjunjung tinggi nilai etika dan moral, sehingga keputusan yang diambil adalah mengacu tidak hanya pada kepentingannya sendiri, melainkan juga kepentingan orang banyak. Ada baiknya sebelum mengambil keputusan mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini. Pertama yaitu autonomi. Setiap keputusan yang Anda ambil tentunya akan mempengaruhi banyak orang. Oleh karena itu, Anda perlu mempertimbangkan faktor ini ke dalam setiap proses pengambilan keputusan. Misalnya, keputusan untuk merekrut pekerja dengan murah. Seringkali perusahaan mengeksploitasi buruh dengan biaya murah semurah mungkin, padahal sesungguhnya upah tersebut tidak layak untuk kehidupan mereka. Yang kedua yaitu non-malfeasance. Biasanya di pemerintahan, setiap peraturan tentunya akan menguntungkan bagi satu pihak, sementara itu mencederai bagi pihak lain. Begitu pula dengan keputusan bisnis pada umumnya, di mana tentunya menguntungkan bagi beberapa pihak, namun tidak bagi pihak lain. Ketiga yaitu beneficence, yang artinya apakah keputusan yang Anda ambil benar-benar membawa manfaat. Manfaat yang Anda ambil melalui keputusan harus dapat menjadi solusi bagi masalah dan merupakan solusi terbaik yang bisa diambil. Yang selanjutnya yaitu justice atau pengambilan keputusan mempertimbangkan faktor keadilan. Di dunia ini memang sulit untuk menciptakan keadilan yang sempurna. Namun kita selalu berusaha untuk menciptakan keadilan yang ideal, di mana memperlakukan setiap orang dengan sejajar. Filosofi dasar pertama adalah secara internal, di mana setiap orang dengan golongan yang sama dan prestasi yang sama, maka pendapatannya juga sama. Keputusan ini mencerminkan keadilan dalam perusahaan itu sendiri. Sementara itu, filosofi lainnya adalah kompetitif secara eksternal, yaitu gaji yang bersaing dalam industri. Selanjutnya yaitu fidelity yang berkaitan dengan kesesuaian keputusan dengan definisi peran yang kita mainkan. Ada beberapa ciri-ciri dalam pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama yaitu pertimbangan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Yang kedua, sering menyangkut pilihan yang sukar. Yang ketiga, tidak mungkin dielakkan. Yang keempat, dipengaruhi oleh norma, situasi, iman, tabiat, dan lingkungan sosial. Yang selanjutnya yaitu kriteria pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama yaitu pendekatan bermanfaat. Pendekatan bermanfaat itu sendiri adalah konsep tentang etika bahwa perilaku moral menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar. Yang kedua yaitu pendekatan individualisme. Pendekatan individualisme adalah konsep tentang etika bahwa tindakan yang dianggap pantas ketika tindakan tersebut mengusung kepentingan terbaik jangka panjang seseorang individu.
Yang ketiga yaitu konsep tentang etika, bahwa keputusan yang dengan sangat baik menjaga hak-hak yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Adapun hak-hak tersebut, yang pertama yaitu hak persetujuan bebas. Individu akan diperlakukan hanya jika individu tersebut secara sadar dan tidak terpaksa setuju untuk diperlakukan. Yang selanjutnya, hak atas privasi. Individu dapat memilih untuk melakukan apa yang ia inginkan di luar pekerjaannya. Selanjutnya, hak kebebasan hati nurani, yaitu individu dapat menahan diri, memberikan perintah yang melanggar moral dan norma agamanya. Yang selanjutnya, hak untuk bebas berpendapat. Individu dapat secara benar mengkritik etika atau legalitas tindakan yang dilakukan orang lain. Selanjutnya, hak atas proses hak. Individu berhak untuk berbicara tanpa berat sebelah dan berhak atas perilaku yang adil. Selanjutnya, hak atas hidup dan keamanan. Individu berhak untuk hidup tanpa berbahaya dan ancaman terhadap kesehatan dan keselamatannya. Selanjutnya yaitu pilihan-pilihan etis seorang manajer. Yang pertama yaitu tingkat prekonvensional, yaitu mematuhi peraturan untuk menghindari hukuman, bertindak dalam kepentingannya sendiri. Yang kedua yaitu tingkat konvensional, yaitu menghidupkan pengharapan orang lain, memenuhi kewajiban sistem sosial, menjunjung hukum. Yang ketiga yaitu postkonvensional, yaitu mengikuti prinsip keadilan dan hak yang dipilih sendiri, mengetahui bahwa orang-orang menganut nilai yang berbeda dan mencari solusi kreatif untuk mengatasi dilema etika, menyeimbangkan kepentingan diri dan kepentingan orang lain. Selanjutnya yaitu teori pengambilan keputusan dalam hadapi etik atau moral. Yang pertama yaitu teori utilitarianisme, yaitu tindakan dimaksudkan untuk memberikan kebahagiaan yang maksimal. Yang kedua yaitu teori deontologi, yaitu tindakan berlaku umum dan wajib dilakukan dalam situasi normal karena menghargai norma yang berlaku, misalnya kewajiban melakukan pelayanan prima kepada semua orang secara objektif. Yang ketiga yaitu teori hedonisme, yaitu berdasarkan alasan kepuasan yang ditimbulkannya, seperti mencari kesenangan sendiri dan menghindari ketidaksenangan. Yang keempat yaitu teori eudemonisme, yaitu tujuan akhir untuk kebahagiaan. Pengambilan keputusan secara etik. Yang pertama itu didasarkan pertimbangan benar dan salah, menyangkut pilihan yang sukar, tidak dapat dielakkan, dipengaruhi norma, situasi iman, lingkungan sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai meningkatkan perilaku etika dalam bisnis. Etika bisnis merupakan suatu rangkaian prinsip atau aturan atau norma yang harus diikuti apabila menjalankan bisnis. Etika bisnis terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berbisnis. Yaitu ada lingkungan bisnis yang mempengaruhi perilaku etika. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku etika dalam bisnis berikut. Yang pertama, ada leadership, yaitu kepemimpinan yang beretika menggabungkan antara pengambilan keputusan yang beretika. Yang kedua ada strategi atau performasi. Fungsi yang penting dari sebuah manajemen adalah untuk kreatif dalam menghadapi tingginya tingkatan persaingan yang membuat perusahaannya mencapai tujuan, terutama dari sisi keuangan, tanpa harus menodai aktivitas bisnisnya. Yang ketiga, ada karakter individu, yaitu perjalanan hidup suatu perusahaan tidak lain adalah karena peran banyak individu dalam menjalankan fungsi-fungsinya.
perusahaan tersebut, yaitu ada hubungan antara bisnis dengan langganan atau konsumen. Hubungan antara bisnis dengan langganan merupakan hubungan yang paling banyak dilakukan karena itu bisnis haruslah menjaga etika pergaulan secara baik dengan benar. Yang kedua ada hubungan antara bisnis. Hubungan ini merupakan hubungan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Dalam kegiatan sehari-hari, tentang hubungan tersebut sering terjadi benturan-benturan kepentingan antara keduanya. Selanjutnya ada hubungan dengan investor. Perusahaan yang berbentuk perseorangan dan terutama yang akan tahu telah go publik harus menjaga pemberian informasi yang baik dan jujur dari bisnisnya kepada para investor atau calon investornya. Informasi yang tidak jujur akan menjerumuskan para investor untuk mengambil keputusan investasi yang keliru. Selanjutnya, ada hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan. Hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan, terutama pajak, pada umumnya merupakan hubungan pergaulan yang bersifat finansial. Yang terakhir ada kepedulian antara pelaku bisnis terhadap etika. Etika bisnis dalam suatu perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu bisnis yang kokoh dan kuat dan mempunyai daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan untuk menciptakan nilai yang sangat tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gede Prawira Abdi Dharma, NPM 20203212141. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pertanggungjawaban sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya atau namun bukan hanya perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak atau minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Unsur penting tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada triple bottom line. Triple bottom line memiliki 3 elemen penting, yaitu people atau manusia, planet, dan profit atau keuntungan. Yang kedua ada manajemen resiko. Hal yang mungkin terjadi adalah adanya kecelakaan yang dampaknya merusak lingkungan. Yang ketiga ada unique branding, yaitu program sosial yang dijalankan bisa menciptakan konsumen yang loyal terhadap perusahaan. Hal ini bisa didasari dari etika perusahaan dalam melakukan operasinya. Yang keempat ada manajemen krisis. Krisis yang dimaksud adalah apabila terjadi pemboikotan terhadap produk atau timbul isu-isu lingkungan dan sosial.